Kali ini saya kedapatan sebuah televisi LG dengan kendala kerusakan USD tidak ada ya. Televisi LG ini sebetulnya kalau OSD tidak ada itu OSD-nya tidak hilang. Kadang-kadang OSD ini bergeser ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke atas atau ke bawah. Tidak hilang OSD ini ya, cuma posisinya tidak tepat di posisi tengah layar ya. Mari kita cek kerusakan televisi ini yang menyebabkan OSD tidak ada. Setelah kita buka bagian dalamnya TV ini, untuk kerusakan OSD ini ya, OSD ini disebabkan adanya salah satu tegangan yang ada di posisi asinkron ini ya. Di posisi asinkron ini ada program ini ya. Ini posisi asinkron dan desinkron. Posisi asinkron dan desinkron ini, ini berguna untuk menempatkan gambar yang desinkron posisi atas bawah ya. Sedangkan yang asinkron ini posisi antara gambar ke kanan dan ke kiri, sehingga gambar posisi tepat di tengah ya. Untuk televisi kehilangan OSD ini disebabkan oleh untuk televisi kehilangan OSD ini, TV sudah posisi nyala ya, sudah posisi nyala. Kita cek dulu tegangan ini ya, tegangan AFC ya. AFC ini kita cek dari playback ya, dengan menggunakan AC ya, dengan menggunakan AC ya. Kita cek dulu tegangan AFC nya. Kita cek dulu tegangan AFC nya. Tegangan AFC ini menunjukkan 16 volt AC ya, menunjukkan 16 volt AC. Kemudian tegangan AFC ini lari ke urut dulu jalurnya ya, kita urut, lari ke nih R, lari ke R514 ya. Kita cek ya. Nah, ada 16 volt AC ya, 16 volt AC. Kemudian kita cek setelah R ya, setelah R ini kita cek tegangan menunjukkan 0,83 ya. Tegangan ini lari ke chroma ya, lari ke chroma, lari ke chroma. Ini yang ada tulisannya SD ini ya. Nah, tegangan AC ya, masih AC ya. Kita pakai afu lain aja biar jelas. Kita ukur lagi ya dengan menggunakan afu lain ya, dari tegangan AFC ya. Tegangan AFC menunjukkan 18 ya. Kita pakai osiloskop ya, ini tegangan AFC ya. Tegangan AFC ya, ini tegangan AFC ya, ada ya. Ini frekuensinya AFC, tegangannya 18 volt ya. Masuk ke R, di R14 ya, masuk ke R14 iya. Nah, ini R14 masih ada ya, berarti jalur AFC tidak putus ya.
Kita setelah R ini kita ukur lagi ya, kita ukur lagi. Pelan-pelan ya, takut koslet ya. Kita ukur lagi. Nah ini masih ada ya, cuma kecil, tegangannya 0,78. Mengapa kecil? Karena dari AFC tadi dikasih R ya, hambatan ya, tapi sinyal ada. Kemudian kita cek ke jalur yang masuk ke chroma ya, SD ini ya, masuk ke chroma ini ada ya, masuk ke chroma ada, berarti ada. Langkah selanjutnya kita cek tegangan yang ada di H sinkron dan V sinkron ya. Di H sinkron, kalau H sinkron ini tegangannya AC ya. H sinkron kita urut dulu, ini ada ya, masuk ke transistor ya. Ini transistor H sinkron ya. Dari H sinkron ini masuk ke transistor. Kita tes dulu ya. Ini ada, kita tes dulu asinkron, V sinkron aja dulu, kita tes dulu ya. Kita tes, ada ya, di kolektornya ada 3,76 ya. Kalau di emitornya ada 8,2,7 ya. Kemudian kita cek di basisnya. Tidak bekerja ya. Tidak bekerja di basisnya. Tidak bekerja. Kita cek di ini ya, mungkin tidak bekerja. Ini H sinkron ini sumbernya dari AFC ya. H sinkron soalnya H sumbernya dari rangkaian AFC ini ya, sinyalnya ini dari AFC, dari AFC ini ya, dari AFC ini. AFC ada, ini AFC ada, ini ada R, ini ada tahanan ya, tidak ada. Kita cek lagi. Nah ini ada ya, sebelum R itu ada, tegangannya 18 volt. Berarti kemungkinan R ini putus ya, R ini putus ya, R ini putus ya. Ini kalau pelan-pelan ya, tahu koslet ya. Setelah R ini ada ya, tegangannya ada. Ini ada 17, tegangan ada. Dan untuk V sinkron kita arahkan ke DC ya, kita arahkan ke DC. Tegangan H sinkron diambil dari AFC ya. Kalau V sinkron ini pulsenya, sinyalnya diambil dari output vertikal ya, dari output vertikal kita urut ya, ada elko ya, ini ya, dari output vertikal. Tegangannya 2,68 ya, tegangannya 2,68. Nah masuknya ke ini ya, R ini ya, R yang di V sinkron ini ya, R ada V sinkron ini, ada R ya, kita urut ya. Nah 268, keluarnya ini. Setelah itu ada 1,71, berarti ada. Kita pakai osiloskop aja. Nah ini ya, kita pakai osiloskop ya. Dari out V sinkron ya, ada ya, out V sinkron ada sinyalnya. Kemudian dari ini ada R ya, ada R, kita ukur di R ini ada, masih ada
Setelah R kita ukur juga. Nah ini ada ya, ini ada. Nah ini ada sinyalnya. Kita ukur di basis TR V sinkron ya. Ya ini kita ukur dari basis TR V sinkron. Kalau tidak mempunyai osiloskop tidak apa-apa, yang penting tegangan ada ya. Nah ada ya, tegangannya 2,027 ya, ada sinyalnya ya. Setelah itu kita ukur di setelah R ya. Nah, setelah R ini ya, nah, ada sinyalnya, tegangannya kecil ya, ada R-nya ya, 0,171, tapi sinyalnya ada. Berarti rangkaian V sinkron ini bagus ya. Yang bermasalah tadi rangkaian H sinkron. Kemudian kita ukur di yang masuk ke IC ya, sinkron dan V sinkron ya. Nah, V sinkron. Nah, ini ada ya. Sinyalnya ada. Nah, sinyalnya ada. Ada V sinkron. Kalau untuk asinkron AC ya, AC ya. Untuk asinkron ini AC. Ini asinkron. Nah ini yang ke IC ini kita langsung tes, tidak ada ya sinyalnya ya, soalnya tadi R nya putus. Kita ganti dulu ya R nya ya, R yang ini tadi kita ganti dulu. Kita ganti dulu, kita carikan apa. Ternyata TR H sinkron ini nilainya 18K ya. 18K kita lepas dulu. Sebenarnya belum panas. Kita lepas dulu ya. Ini kita lepas. Nah, kita carikan R dulu. 18K. Berhubung saya tidak punya TR 18K, kita kasih ini ya, 12K2 berarti 24K ya sementara. Hati-hati ya, jangan sampai berhubung singkat. Kita hidupin televisi. Setelah kita hidupin televisi, OSD udah keluar ya. OSD sudah keluar. Berarti kerusakan ada di rangkaian H sinkron ya.
kita ukur lagi ya, sinkron posisi AC. Kita ukur lagi sinkron. Ini sinyal sinkron ya. Sinkron ini ada ya, ini ada sinyalnya. Sebetulnya pengecekan USD ini sangat mudah. Pertama-tama kita langsung ukur dari program ini ya, asinkron, desinkron. Kalau salah satu keluar, keluar tegangannya asinkron 1,5 ya, 1,5. Kalau untuk osiloskop frekuensinya 15,65 Hz ya. Kita tidak usah terpanjang sama alat, walaupun pakai AVO juga bisa ya, AVO jarum juga bisa. Kalau phase sinkron tegangannya DC ya, phase sinkron DC, phase sinkron DC. Nah, phase sinkron ini harusnya DC, phase sinkron. Nah, phase sinkron tegangannya 4,79. Kalau pakai osiloskop 0,10 ms ya. Nah, di samping itu mengapa bisa terbentuk warna merah, hijau, biru, juga putih? Nah, ini tergantung dari input chroma ya, input chroma ini ya, input chroma yang RGB ya. Masuk ke input chroma ini yang RGB ini ya, ini input ya. Nah, ini input R ada ya. Nah, input R 2,6 volt, input B 2,5 volt, sinyalnya ada ya. Input B ada. Ini yang terbentuk warna merah, hijau, dan biru. Dan untuk terbentuknya warna putih, semua sinyal ini bekerja sehingga akan terbentuk warna putih dan diatur oleh SD ini ya. SD ini yang mengatur ya, mengatur apa keluarnya RGB merah, hijau, biru. Nah, udah jelas ya. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan. Mungkin cukup membantu rekan-rekan yang kesulitan dalam menangani OSD ini ya. Soalnya berhubungan dengan frekuensi ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya sehingga saya tidak bosan membagikan tutorial yang lain. Salam dari saya.